Kemudian kita akan baca di dalam Mazmur 1, saudara. Mazmur 1 ayat yang pertama sampai ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Berarti saudara, orang tersebut, anak Tuhan ini dipenuhi oleh Roh Kudus, dikaryakan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Ayat yang ketiga, terjadilah demikian. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, kalau di tepi aliran air, maka akan banyak, amat banyak. Alkitab mengatakan demikian. Tidak hanya banyak, tidak hanya amat, tetapi digabung jadi satu. Amat banyak pohon, dan pohon itu berbuah sepanjang musim, menghasilkan buah. Kalau saudara didiami Roh Kudus dan kemudian mengalir Roh Kudus itu, maka saudara menghasilkan buah. Di sekitar saudara pun menghasilkan buah. Yang mengerti katakan amin. Satu kali saudara saya pelayanan di Malaysia. Waktu itu gereja Anglikan mengundang ada pesta anak-anak muda di camp gitu. Ada satu kota namanya Telubin. Dan kira-kira beberapa hari, 3 sampai 5 hari saya pelayan di sana, saudara. Dan kemudian saya dibawa oleh Pastor Moses namanya ke desanya, di pedalaman. Rupanya di Malaysia itu juga ada pedalamannya. Dan ketika di pedalaman, saudara, saya dibawa, lama sekali perjalanan. Dari Telubin itu antara pertengahan Tawau, Keke, Kinabalu. Di sana ada kota Telubin. Telubin itu masuk lagi. Pertama naik jeep, kemudian turun, tidak bisa lewat darat karena banjir. Ya, jalan-jalan itu tergenang air, dan satu-satunya lewat sungai. Maka kami naik ke titik sama, titik seperti di daerah-daerah di Indonesia. Dan rupanya pedalaman Malaysia dengan pedalaman Indonesia kurang lebih lah 12-13 lebih. Kemudian kami masuk, tetapi saudara, di tepi sungai itu saya terkagum-kagum. Di sana saya mendapatkan pemandangan yang luar biasa. Ada pisang itu terjuntai ke sungai dan ada buahnya. Kemudian ada rambutan, ada durian, dan kelihatan sepanjang jalan itu luar biasa. Banyak sekali buah-buah. Warna rambutan merah. Belum makan aja sudah banyak ini. Segar. Saya tanya ke Pastor, kenapa tidak dipanen? Ya, kalau ada yang mau silakan saja. Sila. Pastor sana. Pastor mau. Kemudian dia turun. Pastor mau yang mana? Dia maksudnya tanya ke saya, Pastor Joko, oh yang mana? Yang muda saja. Pisang itu banyak siapa pisang itu? Itu milik kita semua. Wah, sudah. Untuk pisang itu. Kemudian tambat sebentar, dan Pastor Moses ini lebih tinggi daripada saya. Dia kepalanya agak botak, lulusan dari London. Ya. Kemudian dia panjat. Setelah panjat, maksudnya manjat toppingnya itu, dan dengan asistennya direbahkan, potong. Kemudian dimasukkan ke kapal. Di kapal itu kami makan. Pertama saya tunggu, kok mereka tidak buang kulitnya di sungai. Kalau orang-orang Indonesia kan di sungai itu sudah bak-bak. Nanti kan ada ikan lele yang makan. Saya tunggu, kok tidak dilempar-lempar. Kita bersih. Saya sudah makan habis mau lempar gitu. Nah, peka juga. Biar saya taruh juga. Dan sepanjang jalan itu buahnya banyak. Melihat itu senang. Betul ya saudara ya. Saudara kalau ke kebun buah-buahan yang sudah banyak buahnya, senang tidak? Pasti senang. Kalau baru tanam, saudara senang melihatnya? Tidak senang. Tidak senang. Apalagi di tepi aliran air. Saudara silahkan ke rumah saya. Di sana ada buah mangga, ada buah jambu, buah semua sekarang. Sekarang ini saya persilahkan. Kalau kemarin saya agak pelit,
jangan dulu lah. Gitu ya, kalau mau dipetik orang. Karena apa? Biasanya kita merasakan terlebih dahulu, kalau orang lain merasakan. Tapi sekarang sudah banyak makan. Sekarang kalau saudara pulang dari tempat ini ke rumah saya, mau dirontoki silakan. Ada yang sudah dirontoki itu kelapa, ada yang ahli memanjat dari Ambon. Kelapa itu dirontoki semua. Tetapi tadi saya lihat, rupanya ada satu tanda itu ketutup sen. Kelupaan waktu anak-anak muda itu ngambil. Masih satu tanda lagi kan dirontoki semua. Ada masih kira-kira masih 10-15 kelapa sudah dipotong. Tidak ada yang ngambil. Waktu turun mobil dulu ini ada kelapa masih banyak lagi. Saudara silakan. Waktu melihat banyak buah itu senang. Sebenarnya saudara kasih Tuhan, ketika Tuhan melihat saudara dan saudara berbuah, saudara kelihatan buahnya, maka Tuhan senang. Yang mengerti katakan amin. Kalau saudara dilihat oleh orang lain dan saudara berbuah, saudara ada kesabaran di sana, ada kemurahan hati. Ketika orang lain melihat saudara menguasai diri, saudara penuh dengan kelembutan, orang senang. Banyak buahnya ya. Tapi kalau saudara sampai umur 30, sampai umur 50, tidak berbuah-buah, ada saja sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit paham, ya, tidak berbuah-buah. Saudara orang lihat pun malas. Tidak usah sama ibu ini, kalau nggak bisa, daripada nanti diomeli, tidak berbuah. Tetapi kalau berbuah, saudara beda. Orang ini sabar, orang ini murah hati. Saudara, ayo dekatlah. Pak Yusua itu orangnya memang berkata. Saudara, ini menyenangkan. Katakan kiri kanan, aku mau berbuah-buah. Berbeda saudara, jangan supaya aku dilihat orang senang. Tapi dalam hati saudara, katakan aku harus berbuah supaya orang melihat senang. Tapi kalau dibalik, berusaha untuk dilihat orang senang, saudara tidak berbuah, saudara itu cuma sebentar saja. Dilihat penampakannya saja menyenangkan, sebentar saja. Kalau ketahuan gelapnya aslinya, orang tidak mau mendekat lagi. Kalau saudara mau berbuah, satu kunci utamanya adalah dialiri Roh Kudus. Ketika dialiri Roh Kudus, dan saudara jangan sampai di pergelangan kaki saja. Saudara harus bertambah lagi. Roh Kudus sampai ke lutut. Roh Kudus tambah lagi sampai ke pinggang. Tambah lagi terus. Ketika Roh Kudus bertambah, porsinya dalam kehidupan saudara, maka saudara, karya Allah itu besar sekali dalam kehidupan saudara. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Saudara, kapasitas saudara sekarang ini seberapa? Dulu juga pernah saya sampaikan baik. Kalau kapasitas saudara itu 50, maka karya Roh Kudus itu juga senilai 50 itu. Kalau saudara perbesar lagi sampai ke 60, saudara karya Roh Kudus juga ke 60. Kalau perbesar lagi sampai 100, maka saudara karya Roh Kudus bisa sampai 100. Berarti dengan kata lain, kuasa Allah dinyatakan, kuasa Allah dinyatakan, kuasa Allah dinyatakan. Saudara, saya baru pulang dari Tanah Grogol, baru 3 hari yang lalu. 2 atau 3 hari yang lalu. Ya, ini ada pertemuan pemuka agama seluruh Kalimantan Timur. Yang hadir ada 40 orang dengan pejabat-pejabat Kalimantan Timur, saudara, di Tanah Grogol. Tapi sekarang namanya bukan Tanah Grogol, sudah berubah, sudah ada SK-nya. Bupatinya ngomong, Pak, kalau sosialisasikan ke daerah masing-masing, namanya bukan Tanah Grogol, tetapi Tanah Pasir, bukan pasir, ya, tapi pasir. Kabupaten Pasir, ibu kota Tanah Pasir, bukan Tanah H, ya, tapi TANA, Tanah Pasir. Gak tahu kok bisa diganti, saya juga tidak pengen tahu. Cuma saudara yang menyampaikan demikian. Di sana saudara, saya melihat yang pertama ada seorang kiai, dan saya percaya walaupun dia bukan orang Kristen, tapi dia memiliki sikap hidup, perbuatan hidup yang baik, sehingga disukai orang. Saya melihat betapa dasarnya kalau dia dipenuhi Roh Kudus, ya, kalau ada Roh Kudus, saudara, dia datang ke situ dan orang-orang di sekitar sana, bukan peserta pertemuan, tidak, orang-orang yang sudah kenal datang.
peluk-peluk saya, cium tangannya, ya. Kemudian pesan di sampingnya, Pak nanti pulang jam berapa? Hari apa? Saudara, kenapa memangnya? Di rumah saya ada buah-buah Pak, nanti kami antar. Ya, betul Pak, ya. Ini orang ini baik. Orang ini menyenangkan dengan orang lain. Apalagi saudara-saudara, kalau kita sudah dasarnya baik, ditambah oleh Roh Kudus, tambah Roh Kudus, saudara lebih disukai oleh semua orang. Jemaat mula-mula mereka disukai semua orang, dan ketika Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus terjadi, maka banyak orang bertambah. Dan Alkitab mengatakan tidak hanya disukai, dihormati. Yang mengerti katakan amin. Bertambah, saudara. Dalam Kisah Rasul, saudara, ketika Petrus khotbah 3.000 orang percaya, maka saudara, jemaat mula-mula itu disukai orang. Kisah Rasul 2, kemudian Kisah Rasul 5 sekitar itu, saudara, bahwa jemaat itu tidak hanya disukai, dihormati. Ada nilai pertambahan di sana. Sama-sama katakan pertambahan. Dihormati. Dan ketika dihormati ini, saudara, berarti mereka menjadi berkat. Ada pertambahan. Saudara, biarlah Roh Kudus itu mengalir deras dalam kehidupan saudara-saudara. Karena apa? Ketika Roh Kudus itu mengalir, maka berkat-berkat akan melimpah, akan keluar dari dalam diri kita. Apapun keadaan kita, saudara yang dikasih Tuhan, akan keluar pohon yang berbuah. Dalam kondisi yang Allah izinkan, akan menghasilkan buah. Sekali lagi, apapun keadaan saudara yang diizinkan Allah terjadi sekarang ini, biarlah mengeluarkan buah. Semuanya akan diubahkan keadaannya menjadi baik. Kalau kemarin berbahagia, saudara, di dalam tema bulan Mei berbahagia, maka bulan ini akan bertambah bahagia. Kalau bulan April, saudara, temanya gereja ini adalah kesetiaan, ketaatan, maka bulan ini, saudara, ada pertambahan kesetiaan. Sekarang ini, saudara, pertambahan itu tergantung dari saudara-saudara. Sekali lagi, ketika disampaikan khotbah tema tentang kesetiaan, di sana di bulan April ada orang-orang yang tidak setia. Dan sayang Pak, ketika bulan Mei disampaikan khotbah tentang kebahagiaan, di sana juga ada beberapa keluarga yang tidak bahagia di bulan Mei. Tergantung saudara-saudara. Tetapi banyak yang mengalami ketambahan kesetiaan, yang mengalami kebahagiaan di bulan Mei. Bulan ini, sebagai hamba Tuhan, saya peringatkan kepada kita semua, pertambahan akan terjadi tergantung dari saudara-saudara. Kalau saudara dalam pikiran saudara mengimani penderitaan, maka akan bertambah penderitaan di bulan ini. Tetapi kalau saudara mengimani kebaikan, maka akan bertambah kebaikan itu. Sebagai hamba Tuhan, saudara, biarlah pertambahan dalam hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Allah. Yang setuju katakan amin. Semakin mencintai Tuhan, bertambah lagi, maka karya Allah akan dinyatakan kepada saya dan saudara. Bertambah dalam hal apa tergantung dari saudara. Sekarang ini, tetapi biarlah apa yang sudah saudara dapat dalam pencurahan Roh Kudus itu semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara, saya sampaikan dan ini saya rasa tidak berlebihan. Kalau tanggal 14 April Tarakan ini sudah ada pertemuan saksi Yehova dengan tokoh Kristen, dan saya ada di sana karena saya memimpin di tokoh Kristen. Saudara, saya pengennya tidak sampai di Tarakan saja, karena kita membuat rekomendasi bahwa saksi Yehova bukan Kristen. Tegas, saksi Yehova bukan Kristen. Tapi gaulnya jangan hanya sampai ke Tarakan. Kalau cuma Tarakan, kayaknya kasihan yang lain. Berdoa, Tuhan, biarlah sampai ke Kalimantan Timur. Ketika berdoa seperti itu, saudara, ditelepon sama Pak Ketua MPI, Pak Pendeta, sama saya yang datang berobat. Apa ini Pak? Ada pertemuan tokoh-tokoh agama, pemuka agama, dan itu membicarakan aliran sesat, Pendeta. Kayaknya cocok dengan apa yang Pak Pendeta sampaikan. Jadi kita sama-sama ya, terima, puji Tuhan. Saudara, ketika berdoa, dialah sampai ke Kalimantan. Akhirnya ada kesempatan ke sana. Ketika terjadi pertemuan,
Di sana saudara, ya saya berbicara tentang saksi Yehova. Dan saya nyatakan bahwa itu bukan Kristen. Saudara, saya juga heran. Yang lain mendukung, ada satu pendeta juga. Pendetanya pemerintah. Memang dia dari Kementerian Agama. Pendeta. Tidak bisa. Karena apa? Itu sudah legal. Waktu penentuannya tim perumus, saudara, di situ setelah ada pertemuan kan ada tim perumus rekomendasi 8 orang. Kemudian saya dalam hati berdoa, saya ingin masuk situ dan saya akan masukkan rekomendasi. Kemudian dibacakan oleh pegawai provinsi yang masuk tim perumus. Nama saya disebut, puji Tuhan, maksud saya. Dan betul saudara, di rekomendasi nomor 4 saya usulkan dan diterima bahwa aliran saksi Yehova ini adalah sesat. Mohon pemerintah Kalimantan Timur untuk meninjau kembali dan mencabut putusan kejaksaan RI nomor sekian. Saudara sudah masuk di Kalimantan Timur dan katanya minggu ini akan dibawa ke RI, maksudnya dibawa ke Jakarta. Saudara, ada nilai pertambahan. Saudara mengerti maksud saya? Ada nilai pertambahan. Kalau itu terjadi, saya akan bersyukur sekali, karena harusnya menegakkan kebenaran. Tidak hanya demikian, dalam setiap aspek kehidupan saudara, bila ada nilai pertambahan. Tadi malam saya sampaikan kepada anak-anak muda, ketika Ananias dan Safira di jemaat mula-mula, dia memberikan persembahan, tetapi persembahannya tidak layak karena tidak tulus, maka Ananias mati dan kemudian Safira juga mati di depan rasul-rasul. Tetapi banyak orang anak-anak muda di sana, dan anak-anak muda ini saudara kerinduannya hanya satu, pengen tahu apa yang terjadi. Dan ketika pengen tahu itulah, maka saudara dia dijamah oleh Roh Kudus, dan banyak anak-anak muda yang diubahkan ketika itu di jemaat mula-mula. Mereka mengalami pembaharuan karena ada kerinduan untuk mengetahui sesuatu yang baru. Berarti dengan kata lain, pengen menambah wawasan yang baru, menambah sesuatu yang baru. Anak-anak muda ini bergairah di jemaat mula-mula, dan akhirnya dia dijamah oleh Tuhan. Dan saya sampaikan kepada anak muda tadi malam, supaya setiap anak-anak muda ada sesuatu, pengen menambah sesuatu hal yang baru, tetapi harus difilter dengan baik. Sekarang ini saya sampaikan kepada jemaat Tuhan pagi ini, mari kita berusaha dalam menambah apa yang ada dalam diri kita semakin baik. Yang setuju saudara, tidak salah saudara menambah ilmu saudara, walaupun sudah tua sekolah tidak jadi masalah. Yang setuju katakan amin. Tidak salah kalau saudara beranggapan, Tuhan saya ingin menambah finansial saya, mendapatkan pertambahan finansial. Tidak salah. Tidak salah kalau saudara berdoa, Tuhan saya lebih sehat lagi. Tidak salah, dan Alkitabiah kalau saudara mengatakan Tuhan berkati lagi, karena kekristenan memang bicara tentang berkat. Kalau saudara datang ke gereja ini, konteksnya memang kita pengen diberkati, disertai oleh Tuhan, ini berkat. Ya saudara, maka tidak salah kalau saudara Tuhan bulan Juni ini bila ada pertambahan. Saudara, gereja ini juga sudah bertambah. Saya bersyukur tambah bayi baru. Dalam 2 minggu ada 3 bayi yang lahir. 2 minggu ya. Yang pertama adalah anaknya Pak Hansen dan Margaret. Hari Minggu, 2 minggu yang lalu pas selesai khotbah, saudara ditelepon supaya mendoakan istrinya sudah masuk ruang persalinan. Tidak lama saudara, dia kata, Pak tolong doakan Pak ya, supaya bersalin lahir dengan baik. Kira-kira 5 menit dia telepon lagi, Pak puji Tuhan, doanya sudah dijawab, sudah lahir. Padahal saya masih dalam perjalanan, belum sempat berdoa. Sudah lahir, dia katakan terima kasih, oh puji Tuhan. Dalam hati saya kan belum berdoa. Ya, lahir anaknya Bu Margaret suaminya Hansen. Kemudian pertengahan minggu ini lahir anaknya Desi, suaminya Edi. Tadi malam lahir lagi anaknya Bu Deborah, suaminya Pak Irmanto. Kalau 2 minggu tambah 3, jadi kalau 1 bulan 6. Kalau 1 bulan 6, 1 tahun 6 kali 12 berapa? Berapa? 32.
72 itu 1 tahun. Kalau 5 tahun gereja ini penuh, saudara. Jadi tambah dari dalam. Ini kontekstual, bertambah-tambah. Amin, saudara. Itu baru yang lain, belum dari yang keluar. Golongannya Dani, golongan saya, gitu ya. Saudara, tambah. Saudara, biarlah kekristenan ini dinamis. Kekristenan bukan statis. Ya, itu sudah terang. Dan itu harus bergerak terus ke arah yang lebih baik lagi, lebih baik lagi. Dan banyak orang sudah tidak puas dengan gereja kita. Ruangannya sekarang ini sudah tidak puas. Baru dipakai beberapa bulan. Kemarin kita pakai ibadah ketiga, ibadah api yang minggu yang lalu. Itu sudah sesak. Apalagi kalau dipakai terus. Nah, saudara. Maka berdoa cepat di atas itu siapa yang bertanggung jawab di atas? Siapa, saudara? Ya, saudara, di atas lantai 2 dan 3. Siapa yang bertanggung jawab untuk menyelesaikannya? Kalau Tuhan sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Semua bertanggung jawab. Tapi itu karya Allah. Kalau Tuhan yang sudah membuka pintu, tidak ada yang bisa menutupnya. Tapi terhadap dompet saudara, kalau sudah dibuka, sudah tutup. Ya, saudara. Saya berkata semua suka memberi. Gereja ini jemaatnya suka memberi. Saya bergairah karena saudara tidak usah dikhotbahin tentang memberi. Saudara juga suka memberi. Puji Tuhan. Saya bersyukur akan hal ini. Tetapi nilai pertambahan di bulan Juni akan bertambah. Belum saat ini. Saudara, saya bertanya kepada kita semua. Saudara pengen bertambah dalam hal di bulan ini. Ya. Jangan amin dulu. Ya. Pengen bertambah. Tanyakan dalam diri saudara masing-masing, aku ingin bertambah ini. Kalau sudah ketemu, saudara, nanti kita akan berdoa. Sudah? Ada yang bingung, saya ingin apa ya? Ada yang bingung, angkat tangan. Semua tidak? Yang pacaran, Pak, saya ingin tambah pacar, enggak? Tidak boleh. Kalau sudah, mari kita balik.